Dan selanjutnya insya Allah di segmen kedua nanti, di segmen 4 dan 5 nanti kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi sebelumnya kita akan beri kesempatan kepada Ibu Ati untuk menyampaikan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanti Ningsih dari Majelis Taklim Al-Muslimun ingin bertanya terkait dengan adab dan akhlak. Adab akhlak Rasulullah adalah sebagai role model kita yang dimana kalau kita meneladani insya Allah surga ya kalau saya tahu seperti itu. Nah sekarang sementara Rasulullah itu hidup anak yatim, dia ditinggal orang tua dari kecil. Pada zaman sekarang kalau kita lihat pergaulan bebas marak di mana-mana, anak pada orang tua ada. Apa yang harus kita evaluasi? Bagaimana peran Islam di dalam menghadapi adab akhlak anak-anak remaja kita yang tadi hidup pergaulan bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kembali bersama Damai Indonesiaku spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan dari Ibu Ati yang akan dijawab oleh Kiai Khalil, saya ulangi bahwa Rasulullah terlahir dalam kondisi yatim. Sementara kita bandingkan dengan anak-anak sekarang yang masih bertemu dengan orang tuanya, memiliki akhlak dan adab yang jauh dari yang kita harapkan. Apalagi dengan hadirnya media sosial dan sebagainya yang justru merusak daripada perilaku anak-anak. Kiai. Ya sebenarnya kita ini diberi contoh oleh Rasulullah, uswatun hasanah. Ya. Jadi menjadi contoh dan memberi contoh itu beda. Maka biasanya di dalam keluarga yang penghafal Al-Quran itu pasti ibunya yang telaten pada anak-anaknya. Biasanya di dalam keluarga mungkin gak terlalu kaya, tidak terlalu mewah, tetapi terkabulkan hajatnya karena apa? Karena kesalehan di dalam keluarga itu. Makanya pendidikan yang baik adalah di dalam keluarga itu. Memberi teladan ya, dan menjadi teladan. Bukan hanya memberikan teladannya, siapa yang dicontoh itu. Tapi dirinya sendiri seperti apa. Yang kedua, memang Rasulullah SAW itu tadi kita ceritakan sebelum bi'ah, sebelum jadi nabi, itu sudah tampak bagaimana umpamanya Qusay, kakek Rasulullah punya Darun Nadwah. Tempat di mana di situ orang menikah itu di tempat itu. Akad nikah di tempat itu. Artinya apa? Nabi-nabi itu benar-benar menjaga bagaimana keturunan itu benar-benar melalui pernikahan. Tidak boleh pergaulan bebas. Makanya kami kemarin pernah mengkritik itu pencatatan orang menikah beda agama hanya mencatat. Itu salah. Karena orang menganggapnya sah. Sementara nikah beda agama ulama sepakat itu tidak sah. Kami ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian kalau nikahnya tidak sah maka setiap hubungan itu adalah zina dan anaknya pun juga bukan anak yang sah. Nanti anaknya diwaliin oleh orang tuanya yang menghamili itu sehingga mengatakan bapaknya. Itu menjadi zina lagi karena tidak berhak menjadi wali. Dalam kitab Nihayatul Zen disebutkan bahwa orang yang menghamili itu lakinya itu nggak bisa menjadi walinya. Ini nanti kalau kita dibiarkan pergaulan bebas dilakukan oleh anak-anak kemudian negara tidak melindungi ini. Saya khawatir ya. Kita merasa orang baik-baik padahal kita berzina mungkin. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang kita berzina na'udzubillah. Karena menganggap legal, padahal itu tidak legal. Nah, ini harus kita tegakkan pada saat memperingati Maulid Nabi. Ayo contoh Nabi. Nabi sebelum jadi Nabi itu pada umur 35, itu sudah menjadi tokoh masyarakat. Saat orang pada sengketa berkenaan dengan siapa yang akan menaruh Hajar Aswad di Mekah itu yang tingginya 1,5 meter. Kemudian kalau pintunya ada 2 meter itu. Siapa yang pertama kali masuk dari pintu itu? Rasulullah. Dan Rasulullah tidak egois. Ayo kita masukin di selendang, semua pegang, kita taruh. Jadi semua itu diayomi. Jangan dipecah belah. Yang teman saya bela. Kalau itu adalah pendukung saya mesti melanggar hukum kita bela. Enggak begitu. Itu pasti zalim, itu bukan adil. Itu dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi pada umur 36 itu ada namanya Hilful Fudul. Tempat orang-orang besar itu berkumpul dalam rumahnya Abdullah bin Jad'an. Di tempat itu
karena ada namanya kabilah Zabid dari Yaman kemudian datang ke Mekah di depan Ka'bah itu diambil barangnya oleh bapaknya Al-As bin Walid Al-Hashmi itu. Itu disebutkan di situ bahwa dia yang tidak memberikan haknya, kemudian teriak dia, ini kita orang jauh dari keluarga, umroh pun belum, lah kok kita sudah dizolimi. Akhirnya berkumpul para pembesar di Mekah itu, tidak boleh ada kezoliman lagi. Artinya apa? Kita ini harus dimulai dari keluarga yang terdekat, yang paling kecil dari masyarakat, kemudian adalah lingkungan kita, kemudian adalah negara sebagai keluarga besar. Harus menjamin terhadap keadilan ini. Kalau kita bisa didorong seperti ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kita bisa seiring. Ibu bapak sekalian, kalau ada media sosial, kalau ada yang macam-macam, itu harusnya diblokir. Penipuan-penipuan diblokir, begitu juga yang amoral-amoral diblokir. Ini harus ada di situ, dan itu adalah kewenangan negara. Kita di keluarga pastikan anak-anak kita ketika pegang handphone itu adalah benar-benar terjaga oleh kita. Ini kadang-kadang saya sebutnya apa nih, setan gepeng nih kadang. Ya, saya kalau punya pesantren kena setan gepeng begini kadang-kadang nggak betah di pesantren. Nggak boleh bawa setan gepeng begini ke pesantren kalau tempat saya. Nah kadang-kadang juga begitu, ibunya pengen santai-santai biar nggak repot dengan anaknya, dikasihlah setan gepeng ini. Isinya game kadang-kadang yang kemana-mana browsingnya. Anak-anak sekarang itu digital native. Artinya lahir sudah jadi digital tanpa diajari. Anak umur 4 tahun, 5 tahun udah bisa masuk. Sementara kakek-kakek begini nggak bisa masuk. Apa gimana caranya? Nah ini yang ketawa nih, yang pengalaman, yang kaum-kaum kolonial ini. Ini sekarang zamannya zaman milenial. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, kita cinta pada Nabi itu biar orientasinya yang kita cintai siapa. Yang akan kita teladani siapa. Yang mau kita pelajari siapa. Jangan sampai nggak kenal Nabi punya anak berapa. Ayo, punya anak berapa? Punya 7, 1. Al-Qasim, 2. Zainab, 3. Ruqayyah, 4. Ummi Kulsum, 5. Fatimah, 6. Abdullah, itu yang dengan Siti Khadijah. Ada 1 dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Yang laki semuanya wafat, masih kecil. Baik. Semuanya wafat sebelum Nabi wafat kecuali Siti Fatimah 6 bulan setelah Nabi wafat. Ibu bapak tahu nggak begitu anaknya diajarin begini nggak? Lalu disuruh niru Nabi. Lah nggak kenal Nabi gimana mau niru? Kenalnya game ini, game itu, beli poin dikasih duit beli poin, beli game lagi. Ini yang salah siapa? Mari kita muhasabah, nggak usah nyalain siapa-siapa. Dalam rangka Maulid Nabi ini kita muhasabah dan kita perbaiki. Baik, terima kasih Kiai Khalil, sangat jelas sekali.